Tapi kalau ulama hadir di tengah kegiatan itu, di sanalah peran ulama. Ditutup itu masjid. Pakai kesempatan ini untuk menyampaikan pesan, atur. Nah, tolong diatur, bantu kami. Tapi kalau terus setiap selesai sholat Idul Adha, selesai Idul Fitri, kemudian kita hebohkan kenaikan-kenaikan, sedangkan acara-acara lain tidak. Saya khawatir cara kita menanggulangi ini menyinggung rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dengar ya Pak Irman? Ya silakan, jelas ya. Pak Dokter. Jelas ya. Kita hormati Pak Prof. Irwan Praetno, Pak Dr. Andani. Alhamdulillah, terima kasih diundang dalam kegiatan yang seperti ini. Bagus dan saya rasa menjadi momentum yang tepat untuk kita berbagi, saling memahami, kemudian merumuskan gerakan bersama. Saya rasa gerakan bersama tidak akan terjadi kalau kita tidak saling memahami. Nah, ini yang terus saya sampaikan, bahwa kita menghadapi suatu persoalan tentu harus ditinjau dari berbagai aspek. Dan itulah yang kita lakukan selama ini di Majelis Ulama. Nah, ada satu hal yang sudah begitu lama saya ingatkan, bahkan dalam berbagai pertemuan di hadapan Forkopimda. Jangan hanya melihat peran ulama itu dalam satu segmen. Lihat peran ulama itu dari awal. Ini kalau kita pertanyakan lagi peran ulama hari ini, maaf saja, sebagian ulama akan merasa tidak nyaman. Saya masih ingat bahwa MUI Sumatera Barat sudah berkirim surat kepada Bapak Gubernur, Pak Prof. Irwan, tanggal 28 Januari 2020, pertama surat MUI yang mengkhawatirkan penyebaran virus. Belum ada kasus suspek di Jakarta. 28 Januari kita memberikan pandangan, usulan, dan menjelaskan. 28 Januari kita semua ketika adanya turis datang langsung. Nah, kemudian pada bulan Maret setelah pertemuan di Gubernuran, MUI Sumatera Barat menghimbau para perantau bersabar untuk tidak pulang dahulu Lebaran Idul Fitri. Dan ini diperkuat oleh Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Irwan waktu itu. Himbauan itu. Setelah itu sudah 12 himbauan maklumat dalam bentuk tausiah atau jihad kepada umat. Nah, dari perjalanan yang panjang itu, saya jadi maaf agak sedih saja ketika ada satu titik kita berbeda. Kemudian peran ulama dipertanyakan, ini bagaimana ini sebenarnya? Belum lagi MUI Pusat berbicara tentang
memutus mata rantai, MUI Sumatera Barat sudah bersikap lebih dahulu. Mungkin masih ingat maklumat kami untuk menutup sementara rumah-rumah ibadah di tempat-tempat berpotensi bercampur baurnya jamaah. Di bandara, masjid raya, masjid agung, masjid di terminal, masjid di jalan lintas. Nah, saya ingin saya tanyakan, apakah yang seperti itu tidak dilihat gitu? Tolonglah kita berjujur-jujur kalau memang ini masyarakat kita bersama. Nah kemudian terjadi berbagai dinamika ulama dengan para ulama yang ada di dalam. Ini bukan Buya Gus Rizal ya, secara personal ini terus sekelompok orang seolah-olah mengerucutkan ini pandangannya Gus Rizal ini. Itu di majelis ulama itu ada melalui rapat pimpinan, melalui rapat komisi, rapat koordinasi dengan pimpinan MUI di beberapa kota ketika PPKM, sebelumnya malah seluruh kabupaten kota. Tentu di situ juga terjadi berbagai perdebatan. Nah, kemudian diperhadapkan dengan fatwa nomor 14, saya katakan, termasuk tidak ada masalah saya sampaikan di sini. Pak Wapres juga menganggap MUI Sumbar aneh. Saya katakan beliau yang aneh. Nah, kenapa aneh? Fatwa nomor 14 itu telah diamanahkan dalam surat berikutnya tanggal 30 April untuk diterapkan oleh MUI provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu diberikan kewenangan penuh. Mungkin Pak Wapres nggak tahu. Nah, itu ditandatangani oleh Kiai Muhyiddin Junaidi dengan Buya Anwar Abbas. Nah, kemudian diekspos yang seperti itu. Apa dampak dari semua cara-cara yang begini adalah hilangnya kepercayaan umat. Saya sudah berulang kali, kita tidak bisa sebenarnya dalam situasi seperti sekarang, kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kita terbatas, melainkan kita pertahankan kepercayaan umat. Nah, tapi kan sudah sekian lama saya melihat MUI, maaf, dalam beberapa bulan kemarin ini baru Majelis Ulama dilibatkan kembali. Sebelumnya malah Majelis Ulama Sumatera Barat dihindarkan. Nah, ketika kami menyampaikan hal itu, apakah punya alasan? Kalau ada yang ragu, bagusnya kita berdialog seperti ini. Ini yang saya senangi, bukan mencaci maki. Nah, kalau ada satu ustadz yang berfatwa A, B, C, lihat maklumat kami tentang menutup memakai masker. Lihat maklumat kami terkait dengan menjarak-jarakkan sholat. Dan semua itu tidak lupa kami mengkonsultasikan juga dengan Dr. Andani. Perkara memakai masker kami konsultasikan. Perkara menjarakkan saf kami konsultasikan. Bahkan tadi anehnya kami mendapat arahan dari Pak Dr. Andani, sebaiknya sholat Id itu kalau akan diizinkan di lapangan. Tapi malah sebaliknya yang lain menyuruh di masjid. Lihat maklumat kami. Nah kemudian terjadilah maklumat yang kami sampaikan itu, ada maaf saja beberapa tenaga medis menyampaikan secara langsung, entah ini masih dalam akhlak atau adab kita bersama, wakpala PMUI itu naknya cubonyo. Nah, jadi aneh. Di pembangkang tu naknya cubonyo. Ini bagaimana ini? Kita seperti apa sebenarnya? Bukankah kita meminta agar aparat pihak terkait untuk hadir di tengah umat mengingatkan? Kalau ada yang tidak prokes dijalankan, tidak dijalankan, saya khawatir di situ ulama malah tidak hadir. Karena banyak kemarin ini di berbagai tempat
para dai, para ulama kita, tapi yang PNS dilarang untuk menjadi khatib, dilarang menjadi imam, menjadi makmum, sudah tidak boleh. Nah, bagaimana akan mengingatkan umat? Tapi kalau ulama hadir di tengah kegiatan itu, di sanalah peran ulama. Mungkin ada yang datang ke surau saya di Bukit Tinggi, lihat bagaimana prokes di situ dijalankan. Dan kita himbau, tadi Pak Dokter minta 1 menit, saya buat YouTube rekaman 9 menit menghimbau, boleh beribadah tapi beribadah tanpa memandang enteng wabah ini. Nah, tentu tidak ada kemampuan majelis ulama setelah sebahagian umat tidak hadir di masjid. Saya jadi heran, kita tidak bolehkan umat berada di masjid walau dengan prokes, tapi diminta ulama untuk berbicara dengan umat. Saya mau tanya, mana lagi wadah umat bertemu dengan ulamanya? Apa umat kita di kampung ini bisa Zoom seperti kita sekarang? Bisa nonton YouTube semuanya? Nah, bagaimana pesan kami akan sampai? Nah, karena itu berulang kali kita minta jadikan majelis-majelis itu tertata, terkawal, jadikan itu sebagai wasilah jalan untuk menyampaikan pesan kepada umat. Kemudian terakhir terkait dengan fatwa atau maklumat, mungkin ada yang perlu saya luruskan di sini Pak Dr. Herman. Ketika orang berbicara tentang keputusan MUI Sumatera Barat tidak menyetujui, itu adalah pandangan majelis. Kan kita bawa ke rapat. Hadir dalam rapat itu Forkopimda lengkap. Bahkan hadir Pak Dr. Andani itu. Hadir pimpinan-pimpinan daerah dengan Forkopimdanya yang di situ ada PPKM. MUI menyampaikan pandangannya. Dan itu disepakati. Diambil kesepakatan. Nah, sekarang kita mau berdiri bergerak bersama di atas kesepakatan itu atau tidak? Nah, MUI menyampaikan itu berdasarkan apa? Yang pertama, kewenangan MUI Sumatera Barat dari surat yang dikirim tentang implementasi fatwa nomor 14. Terus yang kedua, jangan sama antara menutup masjid dengan rukhsah tidak ke masjid. Saya rasa bagi buya-buya, ustadz-ustadz yang di sini ahli usul dan ahli fikih mungkin faham. Yang mukallaf dalam dua hal itu berbeda. Hukumnya berbeda. Kalau urusan tentang bagaimana beribadah bagi personal di masa pandemi sudah berulang kali dalam maklumat majelis ulama. Ambil rukhsah, jangankan kondisi sakit, khawatir saja akan tertular oleh wabah ini, ambil sikap sholat saja di rumah. Sudah kita sampaikan. Itu hukum yang mukallafnya adalah person, di mana kehadiran seorang laki dalam sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah dalam pendapat jumhur. Nah, itu sesuatu. Sedangkan sesuatu yang lain, menyelenggarakan ibadah, itu bukan kewajiban personal, tapi kewajiban jamaah, yang hukumnya fardu kifayah. Yang mukallafnya bukan person-person tadi. Yang pundak yang paling berat memikul itu adalah ulama yang ada di daerah itu. Nah, makanya MUI terpaksa harus mengelaborasi ini, peniadaan ini, MUI Sumatera Barat. Apa alasan sebenarnya? Nah, tadi ada dari Pak Kamil, alhamdulillah beliau katakan akan terjadi kerumunan. Nah, saya sampaikan di dalam rapat Forkopimda gitu. Apakah yang menjadi alasannya adalah orang berkumpul atau berkerumun? Jawabannya berkerumun. Berkerumun dengan berkumpul berbeda. Setiap perkerumunan pasti terjadi perkumpulan. Tapi belum tentu setiap perkumpulan terjadi kerumunan. Nah, itu yang kita fahami logikanya.
Yang dikatakan berkerumun adalah orang berkumpul tanpa ada menjaga jarak, tanpa ada aturan, sehingga terjadi kerumunan dan berdekat-dekatan. Itu yang selama ini kita pahami. Jadi tidak setiap berkumpul itu berkerumun. Nah, saya sepakat dengan itu. Saya sudah katakan, mari kita jadikan, masyarakat kita kan juga ingin tahu alasan. Apa alasan maka ditiadakan berkerumun? Nah, sekarang kita terapkan, apakah perkumpulan yang tidak teratur jarak yang mengakibatkan orang berdesak-desakan itu terjadi di masjid? Pertanyaannya, kecil kemungkinan. Dalam waktu 10 menit, orang datang, dengan kemudian sholat, telah ada diatur prokes, kemungkinan berkerumun kecil. Berkumpul, iya. Nah, sekarang coba lihat keputusan yang ada di dalam PPKM. Bahwa tempat-tempat lain, ini bukan membandingkan antara satu tempat dengan tempat lain, tapi mencari alasan hukum. Ulama harus mempertanggungjawabkannya secara keilmuan dan menjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke akhirat kelak. Nah, apakah di mall itu 25%? Kemarin itu ada ulama yang mengatakan, Buya, kalau masjid itu 25% pula dibatasi, bagaimana Buya? Saya ketawa saja. Namanya mana masjid yang lebih 25% kapasitasnya terisi sekarang? Semakin kita buat aturan yang tidak masuk dalam timbangan alasan yang tepat, umat akan semakin tidak nyaman dan tidak percaya. Nah, ingatkan berulang kali. Nah, kita lihat aturan mall bisa 25%. Saya pernah bertanya ke bagaimana Bapak membatasi 25%? Bapak kasih tiket itu orang. Berikutnya dicek suhu, dicuci tangan, sampai didalingkankah itu supaya jangan terjadi kerumunan, supaya terjadi physical distancing, jangan berdekat-dekatan. Bagaimana kalau di mall itu ada barang diskon yang akan diperlukan oleh ibu-ibu, diatur? Bagaimana di tempat wisata? Bagaimana di tempat-tempat orang duduk-duduk yang sengaja di situ mengobrol, mengota seperti di lapau dan berbagai macam? Nah, alasan di suatu tempat mungkin terjadi, di situ hukum tidak dilakukan. Sedangkan di suatu tempat kemungkinan kecilnya terjadi, malah hukum diketatkan. Nah, logika hukum syar'i tidak bisa menerima itu. Sebab ilat itu beredar. Hukum bersama ilatnya. Idza wujidatil illah, wujidal hukum. Apabila ilat ditemukan, hukum ditemukan. Nah, kemudian jangan dikaitkan bahwa kebijakan MUI Sumatera Barat keputusannya jangan ditutup itu masjid. Pakai kesempatan ini untuk menyampaikan pesan, atur. Nah, tolong diatur, bantu kami. Jangan dilepas tasarah Buya itulah kata jadi ini tanggung jawab. Mungkin Pak Dr. Anani tahu itu orang yang setiap saat di dalam grup Satgas terus menahantam Majelis Ulama. Nah, apakah begini cara kita? Nah, saya satu yang saya minta sekarang, kalau memang kita mau searah, mau satu gerak kita, tolong kita jangan memaksa. Mari kita sama-sama saling memahami. Pandangan keulamaan tentu ada pula metodologi keilmuannya. Nah, kami tidak pernah selama ini menutup diri. Bahkan kita panggil dinas kesehatan, kita ajak pihak ini, kita tanyakan. Nah, apalagi? Nah, sekarang kalau terjadi kemarin berbagai macam di Idul Adha, saya mau tahu berapa banyak. Berikan kami data. Berapa sebenarnya kenaikan suspek positif sekarang itu betul disebabkan oleh orang beribadah. Tapi kalau terus setiap selesai solat Idul Adha, selesai Idul Fitri, kemudian kita hebohkan kenaikan-kenaikan, sedangkan acara-acara lain tidak, saya khawatir cara kita menanggulangi ini menyinggung rasa. Nah, kalau sudah menyinggung rasa, kita rumit.
Nah, inilah yang saya katakan berulang kali, mungkin ketika di Polda pada Teranandi, Anda nih dengarkan, mungkin saya juga agak keras mengingatkan ketika itu. Tolong kita jangan hanya bisa menyalahkan umat dan masyarakat. Seolah-olah kita yang bertugas ini tidak pernah salah. Aturan-aturan yang kita buat kalau tidak masuk dalam nalar umat ini, mungkin mereka patuh karena terpaksa, tapi di belakang kita mereka tidak percaya. Saya sampaikan contoh dahulu, di awal COVID, orang suami istri tidak boleh duduk berdampingan di atas mobil, disuruh istrinya ke belakang. Bagaimana orang bisa menerima? Di rumah dia sekasur, seselimut. Nah, itulah makanya, maaf, saya bukan kadang-kadang begitu mudah. Ini ketua MUI kita radikal. Tidak ada keinginan itu. Sama-sama takut. Kita sama-sama khawatir wabah ini. Tapi maaf, ketakutan saya kepada wabah, ketakutan kemasan kepada wabah, betul tidak akan menggeser keyakinan saya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.